Roh Kudus itu bagian yang sangat penting dalam iman Kristen. Dia adalah pribadi ketiga dari Tritunggal Maha Kudus. Artinya, dia adalah Allah, sama seperti Allah Bapa dan Allah Anak. Banyak orang Kristen kadang kurang memperhatikan Roh Kudus. Mereka mungkin lebih fokus pada Bapa atau Yesus Kristus. Padahal, untuk mengerti Allah sepenuhnya, kita perlu mengenal Roh Kudus. Dia bukan sekadar kekuatan atau pengaruh tanpa pribadi. Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa dia adalah pribadi yang tersendiri. Pekerjaannya sangat penting untuk keselamatan kita dan kehidupan Kristen kita sehari-hari. Tanpa dia, iman kita pasti tidak lengkap dan tidak berdaya. Roh Kudus sudah aktif sejak awal mula penciptaan. Dalam kitab Kejadian, kita membaca bahwa Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ini menunjukkan keterlibatannya dalam menciptakan keteraturan dari kekacauan. Dia adalah pemberi kehidupan, yang menopang seluruh ciptaan. Kuasanya nyata di seluruh alam semesta. Pekerjaan Roh tidak berhenti pada penciptaan saja. Dia terus menopang dunia, dan bekerja di dalamnya, sesuai dengan rencana Allah yang berdaulat. Memahami hal ini, membantu kita melihat kuasanya yang luar biasa dan keterlibatannya yang erat dalam dunia kita. Bukan hanya di gereja, tetapi dalam setiap aspek kehidupan, memelihara segala sesuatu. Di sepanjang Perjanjian Lama, Roh Kudus memainkan peran yang sangat penting. Dia memberi kuasa kepada orang-orang untuk tugas-tugas tertentu. Misalnya, dia turun atas hakim-hakim seperti Gideon dan Simpson, memberi mereka kekuatan. Dia mengilhami para nabi untuk menyampaikan firman Allah. Raja Daud berdoa agar Allah tidak mengambil Roh Kudusnya darinya. Ini menunjukkan kesadaran yang mendalam akan pentingnya Roh Kudus bahkan sebelum Pentakosta. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa Roh Kudus aktif bekerja di antara umat Allah, mempersiapkan jalan bagi kedatangan Kristus dan era Perjanjian Baru. Kehadirannya adalah tanda perkenanan dan tuntunan Allah. Jadi, memahami Roh Kudus bukan hanya latihan akademis saja. Ini sangat praktis bagi setiap orang percaya. Dialah yang menerapkan karya Kristus ke dalam hati kita. Dia meyakinkan kita akan dosa, membawa kita kepada pertobatan, dan melahirbarukan kita. Dia adalah sumber kehidupan baru kita di dalam Kristus. Tanpa Roh Kudus, kita tidak bisa mengerti kebenaran rohani. Kita tidak bisa bertumbuh dalam kekudusan atau menghasilkan buah bagi kerajaan Allah. Mengenali pribadi dan pekerjaannya adalah dasar untuk pengalaman Kristen yang hidup dan sejati. Dia adalah napas kehidupan rohani kita, penting untuk setiap saat perjalanan kita bersama Allah. Alkitab mengungkapkan banyak sifat penting Roh Kudus. Yesus sendiri menyebut Roh Kudus sebagai penghibur atau parakletos. Dalam Yohanes pasal 14, Yesus berjanji akan mengirim penolong yang lain. Penolong ini akan bersama murid-muridnya selamanya. Istilah parakletos berarti seseorang yang dipanggil untuk mendampingi dan menolong. Roh Kudus datang untuk menghibur kita dalam kesedihan. Dia menguatkan kita dalam kelemahan kita. Dia mendampingi kita di masa pencobaan dan penganiayaan. Kehadiran yang menghibur ini adalah kenyataan yang mendalam bagi orang percaya. Dia bukanlah Allah yang jauh, tetapi pribadi yang hadir begitu dekat dengan umatnya, menawarkan penghiburan dan dukungan. Roh Kudus juga adalah pemandu ilahi kita. Yesus berkata dalam Yohanes 16 ayat 13, "Apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran." Ini berarti Roh Kudus memimpin orang percaya untuk lebih dalam memahami firman Allah. Dia membantu kita membedakan yang benar dari yang salah. Dia menuntun langkah dan keputusan kita jika kita mau mendengarkan. Tuntunan ini tidak selalu berupa suara yang heboh. Seringkali, itu adalah dorongan lembut atau keyakinan yang tumbuh berdasarkan Alkitab. Dia menerangi jalan kebenaran. Mempercayai tuntunannya sangat penting untuk menjalani kerumitan hidup dan tetap setia pada kehendak Allah bagi kita. Lebih lanjut, Roh Kudus bertindak sebagai guru kita. Rasul Paulus menulis dalam 1 Korintus pasal 2, bahwa Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Dia mengungkapkan kebenaran-kebenaran ini kepada orang percaya. Tanpa Roh, hal-hal rohani tampak seperti kebodohan. Tetapi Roh Kudus membuka pikiran dan hati kita untuk memahami wahyu Allah. Dia membantu kita memahami makna Alkitab. Dia memampukan kita untuk menerapkan ajaran-ajarannya dalam hidup kita. Pelayanan pengajaran ini penting untuk pertumbuhan dan kedewasaan rohani. Dia membuat firman Allah hidup bagi kita, mengubah pemahaman dan karakter kita.
Selain peran-peran ini, Alkitab menunjukkan Roh Kudus melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan kepribadiannya. Alkitab mengatakan, Roh Kudus bisa didukakan oleh dosa kita, seperti yang disebutkan dalam Efesus 4 ayat 30. Ini menunjukkan, Dia memiliki perasaan dan secara pribadi terpengaruh oleh pilihan kita. Dia juga berdoa untuk kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, seperti yang tertulis dalam Roma 8 ayat 26. Ini mengungkapkan kepedulian dan perhatiannya yang mendalam bagi orang percaya. Dia membagikan karunia-karunia rohani sesuai kehendaknya, menurut 1 Korintus 12 ayat 11. Tindakan-tindakan ini dengan jelas menunjukkan bahwa Roh Kudus bukanlah kekuatan tanpa pribadi, melainkan pribadi ilahi dengan pikiran, kehendak dan perasaan yang aktif terlibat dalam hidup kita. Teologi Reformed sangat menekankan pribadi dan pekerjaan Roh Kudus. Teologi ini dengan kuat menegaskan keilahiannya yang penuh dan kepribadiannya yang tersendiri. Roh Kudus setara dan kekal bersama Allah Bapa dan Allah Anak. Dia bukanlah makhluk yang lebih rendah atau sekadar sifat Allah. Pemahaman ini berakar pada kesaksian Alkitab yang menyeluruh. Para pemikir Reformed secara konsisten menyoroti peran roh yang berdaulat dalam setiap aspek keselamatan, dari pemilihan hingga pemuliaan. Dia dipahami sebagai pribadi yang secara efektif menerapkan karya Kristus kepada orang-orang pilihan. Ini adalah dasar penting dalam ajaran Reformed tentang keselamatan. Johannes Calvin, seorang tokoh penting dalam reformasi, banyak menulis tentang Roh Kudus. Calvin mengajarkan bahwa Roh Kudus adalah agen utama kelahiran baru. Dia menyatakan, sebab oleh energi rahasia roh, kita datang untuk menikmati Kristus dan semua manfaatnya. Ini berarti Roh Kuduslah yang membawa kita dari kematian rohani ke kehidupan rohani. Dia membuka mata kita yang buta untuk melihat kebenaran Injil. Dia mengubah hati kita yang memberontak untuk menerima Kristus. Calvin juga menekankan pekerjaan pengudusan roh yang berkelanjutan, di mana orang percaya secara bertahap diubah menjadi serupa dengan gambar Kristus. Pekerjaan ini membuat kita kudus. Peran Roh Kudus dalam menerapkan penebusan sangat penting dalam ajaran Reformed. Kristus menyelesaikan penebusan melalui kehidupan, kematian, dan kebangkitannya. Namun, penebusan ini menjadi milik kita secara pribadi, hanya melalui pekerjaan Roh Kudus. Dia menyatukan kita dengan Kristus dalam persatuan rohani yang erat. Dia menganugerahkan iman dan pertobatan kepada kita. Dia meyakinkan kita akan keselamatan kita melalui kesaksian batinnya. Pekerjaan ini tidak bergantung pada usaha manusia, tetapi merupakan tindakan kasih karunia Allah. Roh memastikan bahwa karya penyelamatan Kristus tidak sia-sia. Dia membawa umat pilihan Allah ke dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal. Abraham Kuyper, seorang teolog Reformed berpengaruh lainnya, menjelaskan lebih lanjut tentang pekerjaan roh. Kuyper menekankan aktivitas Roh Kudus bukan hanya di gereja, tetapi di semua bidang kehidupan. Dia terkenal dengan perkataannya, tidak ada sejengkal pun dalam seluruh wilayah keberadaan manusia kita di mana Kristus, yang berdaulat atas segalanya, tidak berseru, milikku. Roh Kuduslah yang memampukan orang percaya untuk menghidupi ketuhanan Kristus ini, dalam budaya, ilmu pengetahuan, seni, dan setiap bidang lainnya. Pemahaman yang luas ini mendorong orang Kristen untuk melihat pekerjaan roh di mana-mana, memberdayakan mereka untuk terlibat setia dengan dunia demi kemuliaan Allah. Roh Kudus sangat memengaruhi kehidupan sehari-hari orang Kristen. Dia memberdayakan orang percaya untuk menjalani kehidupan Kristen. Pemberdayaan ini bukan hanya untuk tugas-tugas besar, tetapi untuk tantangan dan kesempatan sehari-hari. Dia memberi kita kekuatan untuk melawan godaan. Dia memampukan kita untuk mengasihi Allah dan sesama. Dia membantu kita untuk menjalani hidup yang memuliakan Kristus. Ketergantungan sehari-hari pada roh inilah yang dimaksud dengan hidup oleh roh. Break time 0.5. Seperti yang disebutkan dalam Galatia 5 ayat 16. Ini melibatkan ketergantungan yang sadar pada kuasanya daripada kekuatan kita sendiri yang terbatas. Ini mengarah pada kehidupan yang khas Kristen. Salah satu bukti nyata dari pekerjaan Roh Kudus yang mengubah adalah buah roh. Galatia 5 ayat 22-23 menyebutkannya sebagai kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sifat-sifat ini tidak dihasilkan oleh usaha manusia semata. Itu adalah hasil alami dari kehadiran dan pekerjaan roh dalam kehidupan orang percaya. Saat kita berserah kepada roh,
Dia menumbuhkan kebajikan-kebajikan ini di dalam diri kita. Perubahan karakter ini adalah aspek penting dari pengudusan. Ini membuat kita semakin serupa dengan Kristus, dan memuliakan Allah melalui perilaku dan sikap kita yang berubah. Roh Kudus juga memainkan peran penting dalam kehidupan doa kita, dan pemahaman akan kehendak Allah. Dia membantu kita berdoa sesuai dengan tujuan Allah. Seperti yang dikatakan Roma 8, dia berdoa syafaat untuk kita. Dia juga menerangi firman Allah, membantu kita memahami apa yang Allah tuntut dari kita. Pemahaman ini bukan hanya sekadar intelektual. Ini mengarah pada hikmat praktis untuk keputusan sehari-hari. Roh menuntun kita ke dalam pilihan-pilihan yang selaras dengan karakter dan perintah Allah. Dialog dan tuntunan yang berkelanjutan ini penting untuk memperdalam hubungan dengan Allah dan untuk menjalani hidup dengan pengertian yang benar. Pada akhirnya, pengaruh Roh Kudus membawa pada perubahan pribadi dan pertumbuhan rohani yang berkelanjutan. Ini adalah proses seumur hidup. Roh bekerja dengan sabar di dalam kita, membersihkan dosa dan membuahkan kebenaran. Dia memberi kita rasa lapar yang lebih dalam akan Allah. Dia meningkatkan kasih kita kepada Kristus dan gerejanya. Dia semakin membentuk kita menjadi serupa dengan gambar Sang Anak. Perjalanan menuju kedewasaan rohani ini sepenuhnya bergantung pada pekerjaan kasih karunia-Nya. Sebagai orang percaya, sukacita dan panggilan terbesar kita adalah bekerja sama dengan Roh dalam proses perubahan ini. Menantikan hari ketika kita akan menjadi kudus sempurna di hadirat Allah.